Assalamualaikum Sobat Tambang. Tidak seperti transmisi pada truk yang bisa sampai memiliki 6 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Transmisi pada doser hanya memiliki 3 kecepatan maju, tetapi dilengkapi dengan 3 kecepatan mundur. Kenapa bisa berbeda? Apa yang membuat transmisi doser berbeda dengan transmisi truk? Dan bagaimana bisa memiliki 3 kecepatan maju dan 3 kecepatan mundur? Pada video ini akan dibahas seperti apa transmisi yang digunakan di doser. Transmisi pada doser menggunakan planetary gearset sama seperti pada transmission truk. Pada planetary gearset transmission memiliki beberapa planetary gearset yang dirangkai menjadi satu dan dilengkapi dengan clutch yang akan menahan salah satu komponennya. Umumnya, transmisi doser memiliki 5 buah clutch yang masing-masing clutch akan menahan salah satu komponen pada planetary gearset. Gambar di atas menunjukkan ilustrasi susunan planetary gearset pada doser. Prinsip kerja dari planetary gearset adalah supaya menghasilkan output putaran, maka harus ada input, dan ada satu komponen yang ditahan. Pada transmisi planetary gearset, biasanya yang ditahan adalah ring gear atau carrier, sedangkan sand gear difungsikan sebagai input. Ketika ring gear ditahan dan sand gear sebagai input, maka arah putaran dari output akan sama dengan arah putaran input, tetapi kecepatan output akan lebih rendah dari input. Sedangkan apabila carrier yang ditahan dan sand gear sebagai input, maka arah putaran output akan berlawanan arah dengan arah putaran input, serta kecepatan putaran dari output akan turun. Clutch digunakan untuk menahan putaran suatu komponen. Pada sebuah transmisi, supaya output shaft bisa berputar, maka harus ada 2 planetary gearset yang bekerja. Dan berarti ada 2 buah clutch yang harus engage. Pada grafis di atas ditunjukkan gambar planetary gearset transmission pada doser D10T. Jika diperhatikan lebih lanjut, ada 5 buah clutch yang berfungsi untuk menahan salah satu komponen pada planetary gearset. Tabel berikut memudahkan memahami bagaimana transmisi pada doser bekerja. Jika diperhatikan, untuk kecepatan maju gigi 1, 2, ataupun gigi 3, clutch nomor 2 selalu engage, dan diikuti oleh clutch lainnya. Misalkan untuk speed 1 maju, clutch yang engage adalah clutch nomor 2 dan nomor 5. Untuk speed 2, yang engage adalah clutch nomor 2 dan 4. Serta untuk speed 3, yang engage adalah clutch nomor 2 dan 3. Jadi, untuk posisi gigi maju, clutch nomor 2 akan selalu engage. Ketika clutch nomor 2 engage, ring gear pada planetary gearset kedua akan ditahan. Sehingga, planet carrier akan menjadi output dengan arah putaran yang sama dengan input, tetapi kecepatannya akan lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan input. Sebagai contoh, pada posisi speed 3 gigi maju, clutch yang engage adalah clutch nomor 2 dan clutch nomor 3. Ketika clutch nomor 2 engage, maka clutch akan menahan ring gear kedua, sehingga perpindahan tenaga dari input shaft transmisi melalui input sand gear yang kedua akan menuju ke planet carrier yang kedua. Selanjutnya, putaran dari planet carrier kedua akan diteruskan ke planet carrier ketiga. Karena clutch nomor 3 engage, maka ring gear ketiga akan ditahan. Sehingga planet carrier ketiga akan memutar sand gear ketiga. Akibatnya, sand gear ketiga ini akan menjadi output putaran dari transmisi tersebut. Untuk posisi gigi mundur, untuk speed 1 yang engage adalah clutch 1 dan 5. Speed 2 yang engage adalah clutch 1 dan 4. Dan speed 3 yang engage adalah clutch 1 dan 3. Sebagai contoh, ketika speed 2 gigi mundur, perpindahan tenaganya adalah sebagai berikut. Ketika posisi speed 2 gigi mundur, clutch yang engage adalah clutch nomor 1 dan 4. Clutch nomor 1 akan menahan planet carrier, dan yang menjadi input adalah sand gear pertama. Sehingga yang menjadi output adalah ring gear pertama
dengan arah putaran berlawanan arah dengan putaran input. Dan kecepatannya juga akan lebih rendah dari kecepatan input. Selanjutnya, putaran dari ring gear pertama akan diteruskan ke planet carrier keempat. Karena pada planetary gear set keempat ini yang ditahan adalah ring gear, maka planet carrier keempat akan memutar sun gear keempat. Dan sun gear ini akan memutar output shaft transmisi. Yang selanjutnya, arah putaran dari output shaft transmisi akan berlawanan arah dengan putaran input shaft, sehingga doser akan berjalan mundur. Oke Sobat Damang, itulah sedikit gambaran bagaimana cara kerja dari transmisi pada doser. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.